Penyerahan anak kepada Tuhan ini dilakukan untuk mereka, anak-anak ini dimaksudkan untuk anak-anak ini dipimpin oleh Tuhan, baik secara mental, secara jasmani, dan juga secara rohani. Itu diserahkan kepada pimpinan tangan Tuhan. Dan kalau kita melakukan penyerahan anak, ini sebetulnya kita meniru apa yang ada di dalam kitab suci, yaitu anak-anak sulung Israel itu diminta oleh Tuhan diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan itu upacaranya itu disebut Pidyon Haben ya. Kita lihat itu dalam Bilangan 8 ayat 15 sampai 17, Keluaran 13 ayat 2. Dan Pidyon Haben di zaman Bait Suci itu dilakukan oleh orang tua, dan orang tuanya menyediakan satu burung merpati atau juga korban yang lain, lalu diserahkan itu, dan kemudian anaknya boleh dibawa pulang. Karena setelah Tuhan mengganti itu, setelah Tuhan menetapkan orang Lewi sebagai pelayan Tuhan, maka anak-anak sulung Israel boleh dibawa pulang ya dengan memberikan korban. Itu disebut Pidyon Haben. Nah, di lingkungan GKMI, upacara penyerahan anak ditekankan kepada doa bagi anak-anak agar dia dipimpin oleh Tuhan, sehingga pada saatnya dia bisa mengambil keputusan untuk menjadi murid Mesias Yeshua. Dan penyerahan anak di diaspora ini tidak melibatkan pemakaian burung tekukur ya, karena itu ada di zaman Bait Suci. Nah, kita melakukan ini juga karena membaca Injil. Orang tua Yesua yaitu Yosef dan Miriam membawa Yesua ke Bait Suci, dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut diserahkan. Itu sebetulnya kalau dilihat di dalam tata cara orang Yahudi disebut Pidyon Haben. Jadi mereka membawa Yesua ke Bait Suci, dan kemudian ada upacara di sana, dan kemudian setelah itu Yesua dibawa kembali ya ke rumahnya untuk dibesarkan oleh orang tuanya. Dan semuanya ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat Mose. Sekarang kita lihat waktu Yesua menjadi besar, maka dia juga menyarankan kepada orang-orang tua untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Nah, misalnya di dalam Matius 19 ayat 14 ya, Yesua berkata, "Biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Jadi memang orang tua perlu membawa anak-anaknya kepada Tuhan, dan bahkan anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian Markus 10 ayat 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak dibawa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Tapi juga di satu sisi yang lain kita harus tahu bahwa kalaupun Tuhan memberkati orang tua dengan anak-anak, tetapi anak-anak itu juga adalah milik Tuhan, bukan milik orang tuanya saja. Dan itu ditaruh di dalam Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak adalah berkat dari Tuhan kepada orang tua. Di sini dikatakan anak lelaki ya, tetapi kita percaya bahwa anak perempuan juga adalah berkat dari Tuhan kepada orang tua. Dan karena itu kita bersyukur membawa anak-anak kita ke hadapan hadirat Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua setelah Tuhan memberkati mereka dengan anak-anak? Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan 11 ayat 21, "Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi kita melihat bahwa tindakan untuk membawa anak-anak kepada Tuhan, diserahkan untuk dipimpin Tuhan, didoakan, itu memang sesuatu tindakan strategis secara rohani, karena itu perlu dilakukan oleh orang tua. Itu secara rohani, tetapi juga secara sosial ya. Secara sosial, kalau itu diserahkan di gereja, nanti gereja akan mengeluarkan sertifikat, dan dengan sertifikat itu jelas anak ini kalau diberi pelajaran agama di sekolah, dia sesuai dengan sertifikat itu. Jadi ada buktinya bahwa anak ini memang dibesarkan, diberikan pendidikan agama sesuai dengan imannya, karena ada sertifikat dari gereja. Jadi itu satu aspek yang penting juga yang perlu diketahui. Nah, sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk anak-anak ini. Jadi saya memanggil orang tua dan anaknya untuk maju ke depan ya. Yang pertama anak Eliana Tevila Raharjo, anak dari ayah Daniel Pramono Raharjo dan ibu Beatrix Wirayanti Harjadinata. Silakan maju ke depan. Ya di sini ya, di sini. Menghadap ke jemaat dulu ya. Kemudian anak Siana Kylie Kawani, anak dari ayah Kevin Hiskia Kawani dan ibu Sunipa. Dan di sini, ya. Kemudian yang ketiga anak Mili Natania Cordova, anak dari ayah Eric Cordova dan ibu Catherine Kesia Kawani. Ya, ini semuanya anak-anak perempuan, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati ya, semuanya seragam. Ya, kita bersukacita untuk hal itu, semuanya berkat dari Tuhan, sukacita bagi keluarga. Baik, sekarang kita akan sama-sama berdoa, mendoakannya. Mungkin pasangan orang tua boleh menghadap ke sini ya, ke mimbar. Kita akan dan saya juga mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri ya, kita akan sama-sama mendoakan anak-anak ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita sebentar, barangkali saya ini ya. Ya oke, nanti sesudah doa saya akan kasih kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan ucapan syukurnya untuk mengapa memberikan nama ya, dengan nama yang diberikan kepada anak-anaknya. Tapi mari kita sekarang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji hormat bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, kepada Daniel Pramono Raharjo dan Beatrix Wirayanti, kepada Kevin Hiskia Kawani dan Sunipa, pada Eric Cordova dan Catherine Kesia Kawani ya Tuhan. Tuhan telah memberikan anugerah-Mu sehingga mereka mendapatkan anak-anak yang cantik ya Tuhan, yang sehat, sehingga kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Dan saat ini Bapak, kami mohon biar Tuhan menaruh tangan-Mu atas anak-anak ini, memimpin mereka pada kehendak-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami membawa mereka di hadapan hadirat Tuhan, kami membawa Eliana Tevila Raharjo, Siana Kylie Kawani dan Mili Natania Cordova di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin mereka dalam segala pertumbuhannya, secara jasmani, secara mental, dan secara rohani.
Dan kami mohon pertolongan Tuhan sehingga pada saatnya mereka juga akan mengambil keputusan untuk menjadi murid-murid Mesias Yeshua. Dan kami mohon Tuhan Engkau berikan kasih setia dalam hati anak-anak ini ya Tuhan, sehingga mereka akan tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Bapa di surga, Adonai Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tetap setia kepada Mesias Yeshua bagi kemuliaan Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada mereka segala hikmat dan kecerdasan yang mereka perlukan untuk hidup dengan baik di muka bumi ini, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa. Kami mohon Tuhan memberikan kecerdasan berbahasa, kecerdasan musik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan ruang dan gerak, kecerdasan emosi, dan kecerdasan dalam berkomunikasi. Supaya dengan semua kecerdasan itu mereka boleh hidup di atas rata-rata dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon Tuhan berikan pertumbuhan tubuh yang sehat ya Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Mereka boleh tumbuh dengan sehat, dengan imunitas yang tinggi, dan dengan demikian mereka boleh menjadi penghiburan bagi orang tua mereka dan juga bagi keluarga besar mereka. Dan kami saat ini juga kami mohon Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Mesias Yeshua, kami menolak, kami mematahkan segala warisan kuasa-kuasa gelap yang berasal dari nenek moyang, baik dari garis ayah, dari garis ibu, kutuk-kutuk penyakit, dan dari garis ayah dan garis ibu. Semua hubungan dengan okultisme dari garis ayah dan dari garis ibu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Mesias Yeshua. 3-4 generasi dari kedua belah pihak, bahkan sampai 10 generasi yang ke-10 dari kedua belah pihak kami batalkan, kami tolak di dalam nama Mesias Yeshua. Dan kami percaya bahwa korban Yesus HaMasyiah di atas kayu salib sudah mematahkan semua itu. Dan karena itu kami mohon biar kuasa darah Yesus HaMasyiah ditaruh kepada anak-anak kami, yaitu Eliana, Shana, dan Mili, di dalam nama Mesias Yeshua. Dan kami saat ini juga mohon Tuhan, Tuhan memberkati orang tua mereka, yaitu saudara Daniel dan Beatrix, saudara Kevin dan Suniva, dan saudara Eric dan Catherine. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, supaya dengan pekerjaan yang Tuhan berkati, mereka mendapatkan hasil-hasil yang dapat dipakai untuk membesarkan anak-anak mereka ya Tuhan, dalam keadaan sejahtera ya Tuhan. Dan kami juga mohon biar Tuhan berikan kasih ya Tuhan dalam hati mereka kepada orang tua, supaya dengan kasih-Nya boleh mereka membesarkan anak-anak ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua, dan supaya dalam segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati dengan peluang-peluang baik dengan pekerjaan maupun usaha. Tuhan memberkatinya. Haleluya. Dalam nama Mesias Yeshua kami mohon pertolongan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mohon Engkau memberkati setiap anak yang diserahkan oleh orang tuanya, supaya dengan iman yang mulai dari orang tuanya, mereka boleh menerima iman itu dan meneruskan iman itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Eliana Tevila Raharjo dan Shana Kylie Kawani dan Mili Natalia Cordova. Mungkin ayahnya bisa tumpang tangan karena ini ada 3 ya. Ayahnya taruh tangannya di sana dan saya akan ucapkan berkat untuk semuanya. Bapak, kami mohon Engkau memberkati anak-anak ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan anak ini kepada kedua orang tua mereka. Nah, hari ini kami mohon Tuhan memberkati, karena sesungguhnya berkat berasal dari Tuhan, tetapi hari ini juga biarlah berkat itu turun kepada mereka sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Yasimka Elohim ke Efraim Feki Manas. Yasimka Elohim ke Efraim
Yasimak Elohim ke Sarah, Rivkah, Rahel, Lea. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Sarah, Rivkah, Rahel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita-wanita bijak seperti yang tertulis dalam Amsal 31. Engkau akan menjadi berkat dalam keluargamu. Engkau juga akan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di surga. Sekarang semuanya terima berkat Tuhan. Ya farekeka Adonai feis mereka. Ya Adonai panaf eleka fekuneka. Yesa Adonai panaf eleka feyasem leha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Ruach HaKodes akan memimpin langkah-langkah hidupmu di dalam Mesias Yeshua. Amin. Ya. Baik, kita sudah, Bapak Ibu boleh silakan duduk ya. Kita akan mendengar sekarang kesaksian dari setiap orang tua, ya, khususnya ayahnya. Boleh kembali lagi menghadap ke jemaat. Pertama Pak Daniel. Kenapa anaknya dikasih nama ini? Gimana nih? Apa Eliana Tevila Raharjo kenapa kasih nama itu dan kasih kesaksian supaya jemaat bisa bersyukur juga kepada Tuhan, ya. Shalom teman sekalian. Namanya adalah Eliana Tevila Raharjo. Jadi Eliana itu artinya Elohim menjawab, Tevila itu artinya doa, Raharjo itu nama keluarga saya. Kalau dipas-paskan artinya salom, dipas-paskan ya. Jadi Elohim menjawab doa salom gitu. Jadi memang sebetulnya dia sendiri adalah, nama ini adalah melukiskan bagaimana dia lahir. Itu adalah proses Tuhan menjawab doa. Terima kasih pada Bapak Gembala karena selalu mendoakan tiap minggu, dan jemaat sekalian juga mendoakan semua sehingga Tuhan Elohim menjawab doa itu. Jadi harapannya juga keberadaan dia ini menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa Elohim itu menjawab doa kita semua. Amin. Berapa lama setelah menikah? Jadi prosesnya dia lama sekali lahirnya ya. Ditunggu lama sekali. Jadi karena kita sudah proses periksa ke dokter segala macam dan selalu hasilnya itu disebutnya unexplained. Unexplained itu artinya tidak tahu, mbuh rawro. Jadi kita itu nggak ngerti persoalannya itu apa, nggak lahir, kok nggak bisa lahir itu apa? Kalau ada tahu persoalannya kan bisa diobatin ya, ditangani di situ. Tapi kita nggak tahu apa, semua normal. Jadi nggak ngerti. Maaf kalau kelamaan mohon dipotong. jadi kemudian kita pernah bayi tabung, tapi nggak jadi juga. Jadi dulu akhirnya setelah diperiksa kok nggak ada penjelasan, akhirnya ya udah bayi tabung aja lah biar cepet. Ternyata nggak jadi juga. Setelah masih nunggu lama lagi, akhirnya kita ketemu dengan dokter yang kebetulan dosennya Mbak Retno. Di sana dokternya itu dia lebih santai gitu ya. Ini nanti alamiah masih bisa. Ya saya sih batinnya, tabung kita udah nyoba begitu lama ya, sudah bayi tabung segala, alamiah lah nggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata bisa jadi juga alamiah. Jadi dia bukan dengan proses bayi tabung itu, justru dengan alamiah kok jadi gitu. Ketika nggak terlalu ditunggu malah jadi. Itu prosesnya seperti itu. Jadi itulah kenapa dia lahir di tahun 12 pernikahan kita. Jadi cukup lama juga. Makanya itulah kita pilih namanya karena dia ini memang adalah jawaban dari doa kita kepada Elohim. Saya kira ya, itu aja. Amin ya, Tevila ya, itu berdoa ya. Ya. Sekarang Bapak Kevin. Ya. Shalom semuanya.
Iya, aku ngasih nama anakku namanya Shana Kylie Kawani, sebenarnya kemauan istri ya. Istri yang buat, jadi aku nggak tahu artinya. Anak yang percaya diri dan tangguh. Wah, Ya, itu artinya. udah, udah tuh. Oke, sekarang Bapak Erik dan Ibu Catherine. Namanya Mili Natania Kadova. Mili itu artinya anak yang ceria ya, yang periang gitu. Kalau Natania itu lebih ke dia adalah karunia dari Tuhan, lebih kayak gitu aja sih. Itu aja. Ya. Lebih saya menjelaskan kali ya. Apa namanya, kalau Mili itu sendiri kan memang kayak mudah-mudahan doanya itu dia bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi pengaruh yang baik untuk orang lain, berguna dalam bangsa dan negara juga. Kalau untuk Natania ini juga sebenarnya karunia, karena kita bisa dibilang sebenarnya masalah sih nggak ada di Erik, mungkin masalah lebih di saya sih. Jadi Mili itu adalah anak di tahun kedua kita yang kita doain sebenarnya, tapi pas di 2 tahun itu udah lebih kayak ya udahlah, mau dikasih nggak dikasih nggak, ya udah gitu. Tapi tiba-tiba di tahun kedua itu kita dikasih sesuai pas ulang tahun pernikahan kita yang kedua, gitu. Jawaban dari Tuhan juga gitu. Terus kalau Cardova ya nama marga bapaknya sih, gitu aja. Oke, ya, terima kasih. Ya. Oke ya, saya ucapkan selamat ya. Tuhan berkati dan terus dibimbing secara iman ya. Tuhan berkati ya, Erik ya. Ya, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.